Orang Syiah mentertawakan kita di belakang Masa? sana. Tertawa geli terhadap kita. Pikirkan itu baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulangi Bismillahirrahmanirrahim. guys. Pikirkan itu baik-baik. Ada bomnya. A'udzubillahi Halo. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang sangat menarik yang Ya, perlu siap. kalian simak dari awal sampai selesai. Siap. Jangan di skip-skip. Karena apa? Pembahasan ini sangat penting untuk membuka mata kalian. Terkhusus kepada orang yang benci saya. Ya. Terkhusus orang yang benci-benci terhadap video-video saya. Apa yang saya bahas dari kemarin-kemarinnya mengenai bagaimana sepak terjang dan tanduk dari Banser ini. Mungkin Tindak ada tanduk. Banser yang di situ masih lurus. Masih tidak ikut-ikutan untuk membubarkan karena tahu itu mudorot. Tetapi Mungkin masih ada Banser yang masih lurus. Ya, ini kan kita perlu deteksi juga. Kalau saya sih menduga kuat Kang Pras ini dia seorang Salafi atau pengikut Wahabi. Jadi kalau dia mau konsisten, Banser itu nggak ada yang lurus. Karena semua Banser menurut mereka ya nggak ada yang lurus. Ya tahlilan, selamatan, jaga gereja, nggak ada yang lurus kalau dalam kacamata dia. Kita lanjut. karena kebanyakan Mohon maaf, saya oknumnya merokok, bertingkah guys. sedemikian rupa, maaf kalau saya menyebut kalimat Banser itu tidak saya ucapkan secara universal, tetapi saya ucapkan terhadap orang-orang atau Banser-Banser yang saya bahas di video saya. Begitu. Dan di sini teman-teman, saya heran terhadap Banser ini yang Ciplukan, membubarkan guys. pengajiannya Ustadz Abdul Somad yang dituduh heran radikal, sama Banser. radikal. Ustadz Felix Xiao dibubarkan juga. Ustadz Hanan At-Taqi dibubarkan juga. Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq Riza Basalamah dibubarkan sama mereka. Oke. Jadi yaitu sedang memframing Banser itu jahat ya. Sebenarnya kalau Kang Heri ini mau konsisten, jadi dia sedang memframing, menyeret-nyeret UAS Abdul Somad, terus Hanan At-Taqi, dan baru berikutnya disebut Ustadz Salafi. Sebenarnya secara akidah UAS itu dengan Khalid Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah, dengan dia itu berseberangan, cuma dia sedang memframing agar bahwa Banser itu benar-benar jahat ya. Kita lanjut, karena kita tahu UAS itu ahli sunnah wal jamaah, walaupun dia kurang aktif di NU. Kalau kita lihat biodatanya itu pernah masuk di LPNU, Lembaga Basun Masail NU ya, di jejak digitalnya. Tapi ini diseret-seret UAS ini pernah dibubarkan oleh Banser. Sebenarnya itu hasil dari politik identitas kemarin ya, tahun 2019 puncaknya, di mana Banser pernah membubarkan UAS walaupun akidahnya sama dengan NU, tapi UAS secara garis politiknya itu mendukung HTI, sehingga waktu itu Banser merasa perlu untuk membubarkan pengajian UAS. Tapi itu udahlah masa lalu. Ini konteksnya Banser yang kemarin membubarkan Syafiq Basalamah, Ustadz Syafiq Basalamah di Banser, terus Kang Heri ini memframing dari jejak-jejak digital Banser terus dijadikan satu. Kita ikuti lanjut. Seolah-olah mereka ini si paling berakhlak, paling berilmu, paling mentok keimanannya, paling benar akidahnya, paling lurus fahamnya, paling bertakwa, paling beriman, paling zuhud, paling warok, paling bertawakal, istiqomah, dan paling murni keislamannya. Berarti itu Banser paling tebel imannya, paling murni. Biasanya yang merasa paling murni keimanannya, ajarannya itu Salafi, malah Wahabi, bukan Banser. Banser itu bagian dari NU yang selama ini di dalam pengajian dengan Salafi di internal mereka itu sesat. Bahkan pernah baca artikel Wahabi, salah satu ormas atau firqah yang paling sesat di dunia adalah Jamaah Tabligh. Kita tahu Jamaah Tabligh pengikutnya luar biasa jutaan, tapi oleh Salafi bukan hanya NU, tapi golongan yang paling sesat adalah Jamaah Tabligh. Kita lanjut.
Ya, itulah mereka, Banser. Ciplukan guys. Atau orang-orang yang ada di belakang Banser. Dan orang-orang yang 100% mengatakan bravo Banser. Di sini teman-teman, kepada orang-orang yang jelas Sunni, mereka membubar-bubarkan. Tetapi mereka terhadap Syiah, Bituan yang jelas-jelas di kabarnya. mana Syiah ini mengkafir-kafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan beserta sahabat-sahabat yang lain. Syiah ini dengan terang-terangan menyatakan kalau kita ini kafir secara zahir dan batin. Kita dikafirkan oleh Syiah zahir dan batin. Ada Zahir dan videonya batin. dan kalian harus tonton video ini sampai selesai agar kalian paham. Kalian bermesraan, bahkan kalian membubarkan kajian-kajian salafi, tetapi kalian Sama sih sebenarnya kalau di kalangan internal mereka yang mengkafirkan zahir batin ya orang-orang NU, karena yang jelas nggak bakalan nyambung sih sampai kiamat pun. Kang Pras ini dengan salafinya nggak bakalan nyambung secara akidah dengan NU, walaupun kedua-duanya mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana nggak nyambung? Kok bisa saya katakan nggak nyambung? Jelas NU itu ada wasilah, ada tahlil, ada manaqib, ada maulidan, sementara di pihak Halafi akidahnya nggak membenarkan itu. Jadi ini Kang Pras ini sedang memframing. Saya bukan Banser loh, saya belum pernah tercatat, walaupun saya NU tapi belum pernah tercatat atau ikut-ikutan dalam diklatan Banser atau apa. Karena memang beda sih orang yang lahir di lingkungan NU dan mungkin di lingkungan kota atau di daerah tertentu yang tidak ada Bansernya beda, framingnya beda dengan orang-orang Syiah. Bahkan siapa namanya, Kiai Haji Akil Syiraj, di mana dia itu memuji-muji orang-orang Syiah. Ini hebatnya Syiah, hebatnya Syiah. Coba kita ulang ya. Itu memuji-muji orang-orang Syiah. Ini hebatnya Syiah, hebatnya Syiah. Nah ini potongan video yang diambil oleh Kang Pras ini sebenarnya Kiai Said ini saat ada diskusi dengan ulama NU waktu itu, yang dimana pada waktu itu Kiai Said itu dianggap pro Syiah, dan dalam diskusi itu kalau jejak digitalnya kita lihat Kiai Said itu seperti dihakimi oleh dalam forum Kiai Muda NU Jawa Timur. Di situ ada Kiai Idrus Ramli dan teman-temannya di Tulangan Pondok Pesantren Kiai Haji Ali Masuri, atau sering kita dengar Gus Ali ya, di Tulangan Sidoarjo Jawa Timur. Ini diambil videonya. Sebenarnya bukan dalam rangka membela secara akidah, karena setiap aliran atau golongan atau manhaj itu punya kelebihannya. Mungkin dalam konteksnya beda, karena ini lagi memframing Syiah dan Banser. Jadi intinya adalah Kang Pras ini pada ujungnya tetap menyudutkan Banser. Hebatnya gimana? Prinsip Syiahnya tidak luntur. Tetap percaya pada wasiyah, ismatul aimah, roja'ah, mahdiyah, taqiyah. Iya, prinsip Syiah artinya itu sebagai otokritik kepada orang-orang NU bahwa Syiah itu bagus, takiyahnya, prinsip dasarnya itu tidak luntur. Nah itu untuk menjaga amaliyah akidah NU agar jangan sampai luntur itu sebenarnya. Kalau dalam forum itu di akhir diskusi itu secara tegas Kiai Said mengatakan bahwa saya bukan Syiah itu. Ya, taqiyah itu apa? Kalau dia datang ke Pekanbaru, dia ngaku Ahlus Sunnah. Kamu Syiah ya? Enggak, saya Sunni. Kalau kebetulan banyak orang NU, kamu Muhammadiyah ya? Enggak, saya NU. Saya Sunni. Tapi begitu dia sudah banyak, tapi katanya kamu Syiah. Enggak, saya Susi. Apa itu Sunni Syiah? Payah berdebat dengan dia. Kenapa? Dia bukuan. Ketika dia hinggap Abdi hijau, Somad ya. hinggap coklat. Ini secara akidah sama dengan orang NU. Cara mengetahui Ahlussunnah wal kriteria Jamaah. aliran Syiah gimana Pak Ustaz? Awal-awal pengajiannya tentang cinta ahli bait. Oh Husain, kami mengenang kematianmu ya Husain. Labbaik ya Husain. Orang Islam pun
sedih mengenang Sayyidina Husain. Husainnya tak salah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, tapi mereka mencomot nama ini, lalu ujung-ujungnya nanti adalah mencaci maki Abu Bakar dan Umar karena mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan yang sebetulnya milik Ali. Fitnah kepada Abu Bakar dan Umar. Takiyah, tapi intelektual dibangun karena masuk kemasukan Mu'tazilah. Bukan cuma memuji-muji, malah dia kagum terhadap amalia-amalia Syiah. Dengan amalia taqiyahnya, dengan amalia ini, amalia itu katanya. Orang seperti ini, kalian... Kalau soal kekaguman itu bukan berarti akan merubah keyakinan atau akidah sebagaimana orang-orang non muslim, sebut saja saudara kita dari Nasrani itu sering mengagumi orang-orang Islam bagaimana persatuan atau tali persaudaraan orang Islam itu luar biasa dibanding orang-orang Nasrani, seperti ketika ada isu Palestina, ada isu itu, umat Islam selalu bersatu. Dan apakah orang Nasrani itu akidahnya menurut mereka bisa berubah atau sesat, itu kan beda lagi. Ini dalam rangka mungkin karena setiap agama itu secara sosial itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalian Ketika masih dijalankan percaya oleh kalau pengikutnya ya. fahamnya tidak disusupi Syiah. Saya tidak mau menuduh kalau dia orang Syiah, tidak. Tetapi dari pernyataannya dia memuji-muji Syiah, sedangkan orang Syiahnya sendiri mengkafir-kafirkan kita. Syiah yang awalnya di Indonesia hanya tidak sampai 1 juta, sekarang kalian tahu berapa? Sudah lebih dari 2,5 juta. Mungkin sudah lebih dari situ, 5 jutaan mungkin. Karena apa? Saking Data dari mana ini? Di kampung saya tidak ada pun pengikut Syiah satupun. Di Brebes belum pernah saya mendengar ada satu orang pengikut Syiah, itu belum pernah ada. Data dari mana ya, Kang? maraknya dakwah mereka. Bahkan ketika orasi-orasi mereka berkumpul di GBK Gelora Bung Karno, siapa yang mengizinkan Syiah untuk masuk ke GBK? Kok bisa Syiah mendapatkan izin ke sana? Mereka Dapat izin. Orang Indonesia itu negara Pancasila, bukan negara Islam, apalagi negara Salafi atau negara NU. Ya siapa saja boleh, karena itu dijamin dalam undang-undang. Sebagaimana dulu zaman Pak SBY itu kan HTI diberi panggung, malah justru HTI yang merongrong bentuk negara Indonesia ini dikasih panggung. Waktu itu Menteri Olahraganya Pak Isa Daud dari PKS ya, presidennya Pak SBY itu. Lihat aja lah jejak digitalnya, HTI dikasih panggung. Sama mengadakan acara-acara yang dihadiri ribuan orang itu. Orang-orang Syiah ternyata sudah banyak sebanyak itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Indonesia ini semakin gontok-gontokan, yang Islam ini, yang Islam Nusantara, yang Islam ini, yang Islam itu, nyerang, sweeping, bubarin dan lain sebagainya. Sudah teradu domba oleh Syiah. Mereka bertaktiyah ke dalam Sunni. Di bawah kolom komentar video ini mungkin mereka sudah bertaktiyah, berpura-pura menjadi relawan atau supporter. adu domba. Saya kira adu domba itu nggak ada ya. Kalaupun ada mungkin hanya kecil lah adu domba. Nggak ada. Sebelum ada isu Syiah itu sudah ada kondok-kondokan. Saya masih ingat itu tahun 90-an bagaimana Salafi masuk di desa kampung saya itu, sampai warga menggeruduk ya orang, karena mereka menghormat bendera kafir, haram menonton TV, banyak sekali lah. Kenapa Salafi ini agak damai? Ya itu karena mereka takut ada resistensi dari masyarakat, ada dan nyerang-nyerang penolakan. saya. Akhirnya apa? Mengkompor-kompori orang-orang yang bela Banser. Akhirnya apa? Sunni perang. Dan Syiahnya bagaimana di belakang? Ketawa. Ya, coba kita simak seperti apa video yang dimana ada Banser-Banser yang mengawal Imam Syiah. Wow. Oke, ini videonya ya teman-teman. Nih kita bisa lihat seragamnya. Ini seragam Banser dia. PDH, Ini sampai detail Banser, dia namanya mendeteksi dinas, seragamnya baju dinas Banser. Ya, kalau saat kalian ngawal tidak orang percaya, Syiah di sini katanya. saya punya foto. Nah, ini nih baju-baju dinas Banser. Nih kita perbesar gambarnya dan sangat mendambakan persatuan Sunni Syiah. Ini ada tokoh Syiah yang dikawal Banser. Akhirnya kembali Kang Pras ini menyeret Banser ke framing bahwa Banser itu mengawal
Syiah. Tuh, asyhadu anna Ali katanya. Jadi dia bersyahadat terhadap Ali, teman-teman. Bersyahadat itu kepada Allah dan Rasulnya, Bapak. Jadi maksudnya Banser itu kan salah satu induknya, jadi Badan Otonom milik NU, dan NU itu pendiri bangsa ini. Bagaimana Indonesia ini bukan menjadi negara agama tapi negara yang demokrasi, negara Pancasila, demokrasi Pancasila. Jadi wajarlah kita hidup beragama, kita hidup bernegara, kita hidup bermasyarakat. Apalagi dunia itu sudah begitu terbuka, kita nggak sempit. Ada kerjasama tukar menukar mahasiswa, beasiswa, Indonesia ke Malaysia, Malaysia ke Indonesia, ke Iran, ke Amerika, begitu juga sebaliknya. Jadi ketika ada tamu kenegaraan atau tamu bukan kenegaraan, itu ya wajib sebagai tamu menjamin keselamatan, wajib sebagai tuan rumah wajib menjamin keselamatan tamunya lah. Kenapa bersyahadat kepada Ali, bersyahadat kepada Husain, dan kepada 12 imam? Jelas-jelas kalau ini saya nggak dengan ikut. 8 cukup. Kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah yang sering warga NU menyebutnya begitu ya, yang jelas keluar dari Islam. Kalau Syiah itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi kan kita itu bersosial, kita itu bernegara. Orang NU juga ada yang kuliah di Iran tanpa berubah sedikit pun akidahnya, dalam rangka mungkin tukar menukar pelajar, mahasiswa dan sebagainya, menurut bukan ataupun kita Nukilan serta membunuh 400.000 jemaah haji. Aswad coba dan tidak ingat terhadap kejahatan Syiah yang terjadi ini, 12 imam. Jelas-jelas akidah mereka ini berbeda dengan kita, tapi kenapa masih dijaga-jaga? Apakah kalian tidak ingat terhadap kejahatan Syiah yang terjadi di tanah Arab? Enggak. Tidak perlu jauh-jauh di Mekah. Di Mekah kita punya datanya. Di tahun 317 Hijriah, Syiah Qurmuti'ah menyerang Masjidil Haram, mencuri dan merusak Hajar Aswad dengan 8 Apa cukilan ya? Saya serta nggak tahu membunuh mungkin juga benar. 400.000 Nah, jemaah haji. 400.000. Bahwa Syiah ini datang ke Mekah. Musibah tsunami di tahun 2001 apa 2 Aceh lah, itu saja korbannya konon 200.000, mayatnya luar biasa berkelimpangan. Ini 400.000, data dari mana ini? Ini mendramatisir ini. Kaum Sunni dibantai, enggak sampai segitu sih. Ya cuma nyomot-nyomot berita dari mana Kang Pras ini. Dan mereka membunuh 400.000 jemaah haji. Orang Sunni yang beribadah di Mekah, Ya, 400.000 dibunuh oleh 400.000. Syiah. Allah, Syiah Ya ini Allah. punya akidah, Kampung keyakinan, yaitu saya berarti ya itu sebagian dari ibadah warganya mereka berpura-pura. 35.000 jiwa. Itu Masya Allah detailnya 1.000 aja udah orang seperti apa. Ini 400.000 pada saat itu populasi penduduk dunia masih belum seberapa. Masa 400.000 dibunuh? Berpura-pura di Mustahil. sini mau membawa perdamaian, sedangkan mereka sendiri tidak sama sekali berdamai-damai. Kenapa? Karena mereka mengkafir-kafirkan semua sahabat. Coba kita simak. Memperlihatkan wajah ramah damainya. Ternyata kenapa? Ternyata semua itu hanya dusta taqiyah ala Syiah. Mari kita lihat wajah aslinya. Nyanyi. Tuh, mereka melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah. Aisyah, istri Rasulullah SAW yang sangat dicintainya, dilaknat-laknat seperti ini. Kalian memuji siapa di sini? Kalau syarat dasar Ahlussunnah itu ya yang mengaku ya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan tidak menghina Ahlul Bait dan sebagainya. Itu garis besarnya, tidak mengkotak-kotakan seperti Syiah. Itu sudah menjadi prinsip dasar orang NU. Kalian yang Jadi membela saya bingung, ini paradoks semua, ini isinya paradoks semua. Satu sisi Banser dihantam, sisi lain
Syiah dihantam, mengatakan adu domba, terus ada nyomot video UAS Ustadz Abdul Somad yang akidahnya jelas ahli sunnah wal jamaah, bisa juga dikatakan anahdiyah karena UAS itu meyakini wasilah, kirim fatihah, kirim pahalanya fatihah itu sampai ke orang yang sudah meninggal. Itu juga dijadikan framing, dijadikan dalil oleh Kang Pras ini agar membenci Banser ya, yang sudah membubarkan. Lepas saya tidak setuju kalian itu ya. diam-diam saja terhadap Syiah yang ada di Indonesia sampai mereka berani mengibarkan bendera seolah-olah mereka benar, seolah-olah mereka toleransi, sedangkan mereka sendiri kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali seperti ini mereka melaknat. Dia jelas melaknat. Orang-orang Syiah ini melaknat para sahabat, teman-teman. Tetapi kemarin ketika Ustadz Anan Hatami Banyak nyamuk, guys. apa kata Banser? Kami sebagai Banser, sebagai Muslim sakit hati ketika mendengar Aisyah dinyatakan cewek gaul. Terus Nabi Musa tenaganya seperti preman. Pernyataan-pernyataan itu membuat Banser meradang sampai-sampai menggeruduk pengajian yang ada di masjid Ustadz Anan Hataki. Dibubarkan, teman-teman. Hanya gara-gara Nabi Musa dinyatakan tenaganya seperti preman dan Aisyah cewek yang gaul, wanita gaul begitu. Bukan wanita nakal ya, Utsman, Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain. Tuh sama saja sih kalau sabu lisan itu terpleset lisan itu siapa saja bisa melakukannya, nggak Salafi, nggak Sunni, nggak Syiah, itu sama saja. Orang di kalangan NU juga sering orang sabu lisan terpleset lisannya. Gus Muafik, Nabi pernah Gus Muafik pernah dalam ceramahnya mengatakan bahwa Nabi itu rebes itu yang ngeritik juga dari kalangan internal NU luar biasa, termasuk kiai-kiai sepuh Dilirboyo. Lain Abu Hurairah juga termasuk di situ. Kenapa kalian mendiamkan mereka yang ada di Indonesia sampai berkembang biak dari yang awalnya tidak sampai 1 juta, sekarang sudah lebih dari 3 jutaan? 3 Sibuk juta. kalian mengikuti adu domba dari Syiah. Framing itu 3 juta itu angka yang untuk menakut-nakuti. Itu nggak ada 3 juta kayaknya di Jawa Tengah ini. Belum pernah saya menyaksikan atau melihat orang Syiah itu, nggak ada. Kalau LDI baru banyak lah LDI. Tapi kalau Syiah di kampung saya satu pun nggak ada. Nah, jalan-jalan. Kelihatan kan? Kelihatan muka aslinya. Di depan seolah-olah membawa bendera perdamaian. Tetapi di kesempatan yang lain dia mengkafirkan para sahabat. Apa kalian tidak sakit hati Abu Bakar dinyatakan seperti ini? Abu Bakar itu terlaknat katanya. Laknat atas musuh kalian, wahai tapi Ali itu dan kan Fatimah. Abu Bakar, Umar, Utsman, udah Aisyah dulu dinyatakan ya, musuh Ali. itu Allahu adalah Akbar. masa Tidak kelam sedikit umat di dalam Islam Al-Quran zaman ayat-ayat yang sahabat turun itu. karena Umar bin Khattab. Bahkan juga ada riwayat yang menyatakan Abu Bakar itu keimanannya apabila ditimbang dengan keimanan orang sedunia, maka lebih beratlah keimanan Abu Bakar. Bahkan Utsman pun sahabat Nabi yang sangat lembut itu dilaknat-laknatkan. Allah. Dan kalian diem. Lebih sakit hati kepada Ustadz Anan Hataki daripada orang-orang Syiah ini. Tidak ada. Beda untuk menganalogikan Banser membubarkan A, terus dia menyeret agar Banser ingin membubarkan si A, ya B. Beda. Ini untuk menjadi satu pemikiran, satu kesimpulan, satu opini, tapi analoginya, cara merangkum framing narasi itu nggak nyambung, kecuali mungkin kejadiannya sama, di tempat sama, di sini ada Salafi, di sini ada Syiah, baru mungkin. Yang namanya Syiah di depan umum mereka mungkin terlihat seperti membawa toleransi dan perdamaian, tetapi pada kenyataannya mereka melaknat-laknat sahabat Nabi seperti ini, dan juga mereka mengkafir-kafirkan. Ada buktinya, teman-teman. Saya tidak bicara. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu kan sudah tegas ya, yang meyakini sahabat 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak melaknat, tidak mengkutuk, tidak menghina
Ahlul Bait, sahabat Nabi, itu ya ahli sunnah, itu sudah nggak perlu diangkat-angkat lagi, karena memang ahli sunnah wal jamaah baik NU atau siapapun lah yang mengaku ahli sunnah wal jamaah ya tidak cocok Kang Pras dengan Kosong di sini. Syiah. حكم بكفر المخالفين ظاهرا وباطنا وش في هذا ولهذا Ini kan banyak ceramah di tempat lain oleh siapa, kapan, terus dirangkum jadi satu Dari sini opini, ada satu berita teman-teman, terus bahwa disambungan Banser dengan ini bukan cuma framing awal-awal Imam Syiah yang negatif tadi, kepada tapi ada Banser berita ya. untuk Banser menjaga aset-aset milik Syiah. Kita baca beritanya. Nah, dari ini, NU ini. Online. Dari website Menjaga NU Online. aset-aset Syiah, Ansor apakah benar? Minta Banser jaga aset milik Syiah. Allah. Benar. Tahun 2011 ya. 2011. Di sini Jombang NU Online, Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menyesalkan tindakan warga membakar rumah, sekolah dan musola milik tokoh Islam Syiah. Ya betul, orang anarkis. Ya yang sebagai korban siapapun, mau non muslim, mau Syiah, mau apa, kalau sudah anarkis terus dengan atas nama keyakinan agama, ya Banser yang pertama kali, yang terdepan dalam membela mereka yang didolimi. Kalau akidah itu beda lain, tapi kalau sudah anarkis menyerang fisik, ini negara Indonesia, bukan negara Wahabi, bukan negara Islam, bukan negara NU yang merasa terpanggil, karena bisa juga di tempat lain ketika umat Islam minoritas, ketika Salafi minoritas, ketika NU itu minoritas di negara lain, ya maka ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan secara universal di seluruh agama. Orang dibakar, Allah, ini yang sering nyebut nama-nama nama Allah, Allahu Akbar, untuk membenarkan pendapat dia, untuk pembenaran pendapat Kang Pras ini. Orang tempat ibadah Islam dibakar. Syiah menurut NU Online, lamannya NU menyatakan Syiah Islam. Imam Syafi'i tidak mengakui kalau Syiah itu Islam. Kata Imam Syafi'i, apabila kalian tidak sengaja sholat di belakang orang Syiah, maka sholat kalian tidak sah. Artinya apa? Harus dikodok. Tiba-tiba di kodok. NU Online ini Mana ada orang ulama Syafi'i atau Imam Syafi'i mengkodok. Itu mungkin yang dimaksud i'adah. I'adah itu mengulangi. Kalau kodok itu belum pernah sholat atau lupa sholat baru mengkodok. Jadi itu dalam terminologi fikih Imam Syafi'i, itu yang saya dengar dari para kiai-kiai. Misalkan kita makmum dengan imam yang tidak sesuai, sholat kita lanjutkan, setelah itu kita i'adah. Sebagaimana kalau Jumat tidak memenuhi syarat, bagaimana hukumnya Jumat yang tidak memenuhi syarat? Ya lakukan Jumat, baru setelah itu i'adah, bukan mengkodok. Ini Kang Pras ini berusaha untuk ya itu tadi, membentuk opini bahwa Banser itu jahat. Padahal sebelum ada Salafi, Banser itu kan lembaga otonom di bawah NU yang sudah mendapat ridho dari kiai, para ulama, dan mestinya tahulah kalaupun ada oknum Banser yang joget-jogetan sama biduan, itu ya namanya gimana ya, orang hidup di Indonesia. Kalau saya sendiri belum pernah joget tuh dengan biduan-biduan, mudah-mudahan singgah ya. Allahumma ba'idna ya. ini di lamannya orang-orang NU menyatakan teman-teman kalau Syiah itu Islam. Mulai kapan Syiah jadi Islam? Mulai kapan orang-orang yang mengkafir-kafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah itu beserta Abu Hurairah dan sahabat yang lain, mereka dinyatakan Islam. Tidaklah seorang manusia itu apabila mengkafir-kafirkan satu sama yang lain, maka tidaklah di antara mereka itu ada yang kafir beneran. Ya, Iya, kalau tidak mengucap seperti kaum Salafi yang mengkafirkan orang NU itu ya sama saja lah. Ini enggak ada senyumnya sama yang sekali. diucapkan. Kalau menurut kalian Kang di Pras sini, ini. saya tanya langsung kepada kalian yang Wih, membela bangsa. kalian. Siapa di sini yang kafir? Sunni atau Syiah? Komen di bawah. Sampai-sampai kalian ini membela Banser sedemikian rupa, sedangkan Bansernya disuruh menjaga asetnya Syiah, menjaga Imam Syiah, mendampingi Imam Syiah.
Ada tablik-tablik akbar punya Syiah tidak dibubarkan. Setelah dirunut informasi menjaga hasilnya, padahal kan kasusnya berbeda-beda. Dan mereka mengkafir-kafirkan kita. Orang yang jelas mengkafir-kafirkan kita tidak kalian bubarkan. Ini NU online ini. Allah. Tokoh Islam Syiah katanya. Perintah ini menyusul terjadi pengerusakan dan pembakaran rumah dan tempat ibadah warga Syiah. Ya, di samping oleh oknum Sunni katanya. Ya Allah, apakah kalian tidak tahu? Apakah kalian tidak tahu? Tidak membaca berita kalian, tidak membaca informasi, tidak membaca kitab sejarah bahwa orang-orang Syiah telah membantai jutaan pengikut Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i di Suriah, di Lebanon, di Palestina, di Yaman, di Iran, di Irak, dibantai habis-habisan oleh Syiah. Dibunuh. Itu politik bagaimana? Mungkin secara geopolitik. Saya juga bukan ahli inti Korea. Sombong amat. Jadi politik bagaimana kepentingan ekonomi itu membawa agama, bagaimana kepentingan Arab Saudi, kepentingan Amerika, sehingga yang jadi korban adalah umat Islam di Yaman, di Libya, di Syria dan lain sebagainya. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan mana Sunni Syiah. Kalaupun ada, itu sudah dibungkus oleh kepentingan Barat dan kepentingan Arab Saudi yang notabene-nya adalah berhaluan atau bermanhaj Salafi Wahabi. Sampai terlihat ada gundukan manusia yang mati ditimbun-timbun oleh orang Syiah. Di Mekah 400.000 jemaah haji dibunuh. Tidak ngaca. Itu juga kalau saya pernah mendengar sejarah bahwa kaum Sunni itu juga pernah dibantai di Arab Saudi dalam rangka untuk mendirikan negara Wahabiyah, keluarga Suud, Abu Suud dan seterusnya, Ibnu Suud. Kalian begitu mesranya kalian dengan Syiah, dan kepada sesama Sunni kalian mengusir. Rekam jejak. Ustadz Syafiq mengatakan zikiran atau solawatan, nyanyian. Gak ngaca kalian kemana otak dan kepala kalian? Kemana otak dan pikiran kepala kalian? Nyari otak. Sibuk kalian memerangi Salafi. Sedangkan kalau kalian mengetahui sejarah yang asli, yang sangat getol untuk menghancurkan Salafi, cari otaknya. Syiah. Ya, mereka lah yang berusaha keras untuk menghancurkan dakwah-dakwah Salafi. Oh, senang orang Syiah sekarang ini. Tepuk tangan. Perjuangan kita sekarang tidak sendirian. Kita dibantu oleh Aswaja, kita dibantu oleh NU. Orang ngomong sendiri, mana orang Syiah ngomong kayak gitu. Perjuangan kita itu kan hanya dinamika dakwah di lapangan ketika Salafi masuk ke Indonesia, Syiah masuk ke Indonesia. Bahkan sebelum ada Salafi, sebelum ada ini itu juga ada Syiah ya, kalau kita baca sejarah dan beberapa artikel sejarah Islam. Jadi Islam masuk di Indonesia itu bukan dibawa orang-orang Salafi. Kalau yang bawa orang Salafi dijamin orang Jawa enggak semayoritas ini masuk Islam. Ini kan karena orang-orang Sunni Wali Songo, kemudian ketika masa kemerdekaan, penjajahan sudah lewat, itu ada organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Perjuangan Syiah tidak sia-sia. Mengadu domba kita tidak sia-sia. Orang Syiah mulai tersenyum tipis-tipis di belakang sana. Melihat sesama Sunni gontok-gontokan. Oh, Sunni itu gampang untuk menghancurkannya. Adu domba saja. Kita bikin ibadah-ibadah begini, lalu mereka nanti membid'ahkan. Dan setelah begitu, mereka akan gontok-gontokan perang. Dan kita Syiah ngapain? Ketawa di belakang. Wah. Dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama menciptakan. Jadi kalau dengar komentar dari orang Syiah ini yang diambil videonya oleh Kang Pras dan pendapatnya Kang Pras pada video ini, mereka sebenarnya yang ingin mengacak-ngacak Indonesia, baik Salafi ataupun Syiah, karena di Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan itu tidak masuk
orang-orang Salafi, orang-orang Syiah, nggak ada. Di situ hanya ada Masyumi, di situ hanya ada Al-Irsyad, mungkin juga ada tambahan Robitoh Alawi apa itu yang polemik nasab itu. Ini kan orang-orang baru ini, Kang Pras juga ini pengikut baru ini. Saya yakin Tawasul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian Salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Syiah mentertawakan kita di belakang sana. orang Salafi bilang ini adalah usaha Syiah mengadu domba Sunni antar Sunni, orang NU dengan Salafi. Orang Syiah juga bilang ini adalah usaha Salafi untuk mengadu domba Syiah dan Sunni, Syiah dan NU. Jadi sebenarnya biang keroknya berarti kalau orang NU sih nggak pernah merasa diadu domba ya, karena orang NU itu sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang bahkan cikal bakal orang ulama-ulama NU itu sudah mewarisi gerak Wali Songo yang begitu agama itu dipahami secara membumi, tidak langsung membid'ahkan, mengkafirkan, bahkan untuk ini ya susah menjelasinya. Kalau dipandang Salafi yang madhabnya serba murni, serba Al-Quran, serba susah jelasinya. Jadi ada hikmah-hikmah rahasia. Contohlah di kampung saya, waktu saya kecil dulu itu ada orang kejawen tahlilan. Tahlilan itu biasanya habis sisa, itu enggak datangnya setelah maghrib udah gitu enggak sholat. Ini apa ini? Sampai sholat enggak, dalam hati saya sholat enggak, tapi tahlilan sampai bela-belain enggak sholat, habis sampai isya, habis maghrib kumpul dia enggak sholat maghrib sampai dia enggak sholat isya, tapi ikut tahlilan. Oh ternyata hikmahnya susah jelasinya, mungkin diketawain sama orang-orang Salafi. Dan alhamdulillah di akhir hayat beliau yang saya anggap nyinyir pada waktu itu, dia sujud, dia sholat, dan itu bukan hanya 1-2 orang, rata-rata di kampung saya. Dan tidak ada satupun sekarang orang yang beraliran kejawen, beraliran kepercayaan, dan itu adalah salah satu kesuksesan perjuangan Wali Songo yang diteruskan oleh orang-orang NU. Tapi ketika ini diceritakan kepada Salafi yang mungkin menurut mereka cerdas-cerdas, mereka selalu berpegang dengan Al-Quran dan hadis, mereka yang selalu jauh dari praktek-praktek ibadah yang bid'ah, sesat, kafir, musyrik dan lain sebagainya, walil wasobi ajmain, mungkin itu tidak masuk akal. Tapi intinya Indonesia ya ini sih kurang senyum. Jadi beragama secara Salafi itu kurang happy kalau kata Gus Baha. Aduh, kurang serius ini, wajahnya serius semua ini. Wajahnya serius ini. Ya. Orang maunya sedunia ini serius semua. Jadi bedanya ini, kalau orang Wali Songo dulu datang ke Indonesia untuk mengislamkan orang-orang yang belum Islam, tapi ketika Salafi datang ke Indonesia sudah orang utama Islam, mereka objek dakwahnya mau mengislamkan orang-orang NU atau mau mengislamkan pengikut Wali Songo. Itu beda kan? Terakhir ini closingnya. Geli terhadap kita, pikirkan itu baik-baik. Ini situs NU online malah mengatakan Syiah itu Islam. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, situs Syiah itu Islam itu perlu dibaca lagi, tapi saya sudah malas itu situs online NU online Syiah itu Islam itu narasumbernya siapa, wartawannya siapa kan. Itu di madrasah waktu saya kecil itu enggak ada itu terminologi Syiah Islam, karena sih dia secara akidah sudah menghina sahabat dan ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang mengatakan, entah betul atau enggak ya, doktrin kepada saya waktu kecil itu, bahkan kalau Jibril itu kesasar ngasih wahyu kepada
Muhammad itu kesasar harusnya kepada Sayyidina Ali, dan itu doktrin yang diberikan kepada saya dan teman-teman waktu kecil bahwa Syiah itu sesat. Jadi nggak mungkin orang yang itu beda. Ini aja karena satu dia itu hampir 100% lah saya menyangkanya dia itu salafi, tapi ketika merangkai framing menyampaikan narasi itu bagaimana sebenarnya Kang Pras ini nggak konsisten, mau menyudutkan Banser, ngambil UAS, ketika suatu saat nanti juga akan menyudutkan UAS karena UAS Ustadz Abdul Somad itu ya pakai wasilah, kirim Fatihah kepada guru, kepada orang yang meninggal itu sampai, sementara si Kang Pras ini yang berhaluan bermanhaj salaf itu tidak meyakini bahkan itu dianggap sesat, wasilah, manaqib, thariqah, zikir keras dan lain sebagainya. Itu dulu guys. Beragama serius nggak serius karena kita yakin Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Nabi Muhammad adalah Nabi penutup sebagai utusan Allah, itu saja di seriusnya itu, dan ada rukun Islam, ada rukun iman, itu saja. Kalau yang lain-lain nggak serius, inilah Kang Pras yang kurang senyum mungkin lahirnya di mana, dia lingkungannya seperti apa, dan mendapatkan pemahaman agama kepada siapa. Di kampung saya happy tuh, ada Muhammadiyah, ada Salafi, biasa saja, karena mungkin takiyah juga ya Salafi. Dulu yang mengharamkan bendera sebenarnya nggak ada sekarang, dan di kampung saya ada masjid Salafi karena dia mulai sadar bahwa ketika disampaikan pengajian salafi atau taklim di tempat-tempat umum yang netral itu akan mendapat penolakan, maka inisiatif mereka untuk membangun masjid sendiri, dan ini lebih bagus. Dan saya kalau boleh memberi saran kepada teman-teman salafi itu, kalau pengajiannya di tempat di mana mereka tempatnya banyak orang NU, ya jangan ini menyampaikan hal-hal yang bisa menyinggung perasaan orang NU. Terus kalau nanti materinya menyampaikan yang bisa menyinggung orang NU, ya jangan disiarkan. Sama kok, orang cari dakwah itu ya cari pengikut, orang NU ya cari pengikut agar jadi orang NU, orang Salafi ya sama. Kalau terjadi ini masih mending, bukan negara Islam, bukan negara NU. Kalau negara NU ya mungkin dibubarin, dipidana. Dan lebih bahaya lagi misalkan Indonesia ini jadi negara Salafi, bahaya. Karena yang orang Jawa itu 95% akidahnya, amaliyahnya menurut mereka itu sesat semua, bukan hanya dibubarkan, mungkin dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini menjadi pengimbang Kang Pras ya. Tapi sayang, komentar di channel saya ini, channel ejek-ejek ini, nggak ada satupun banser yang membela saya.